Sedari dulu, Presiden Republik Indonesia kelima sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dikenal memiliki kedekatan historis dengan Istana Batu Tulis. Beberapa kali, Megawati memilih tempat ini menjadi saksi bisu pertemuannya dengan para tokoh penting maupun momen krusial dalam kehidupan berpolitiknya. Nama Batu Tulis pun kembali tersiar usai Megawati dikabarkan akan segera bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan Batu Tulis kembali disebut-sebut menjadi bakal lokasi pertemuan kedua tokoh penting itu. Sejumlah kabar menyebutkan Megawati dan Prabowo sejatinya direncanakan bertemu pada Kamis 17 Oktober 2024 jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani memilih untuk irit bicara terkait peluang pertemuan Megawati dan Prabowo. Puan, infonya hari ini pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo di Batu Tulis, benar nggak? Insya Allah, dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo. Semoga selalu sehat, panjang umur, bisa memimpin Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Ibu, apakah Bu Mega nanti hari ini akan ke rumah Pak Prabowo? Karena kan Pak Prabowo ulang tahun. Ya, insya Allah. Gitu, Bu? Kalau Pak Prabowo-nya kan pastinya mungkin sibuk dengan keluarga, jadi insya Allah. Mbak, semalam pertemuan di Tengku Umar itu kan banyak anggota itu apa sih, Mbak? Pertemuan biasa, bertemu dengan ketua umum untuk berdiskusi tentang hal-hal yang memang sekarang sedang terjadi ya, menjelang pelantikan presiden dan lain-lain. Bukan soal persiapan pertemuan Prabowo dan Bu Mega. Bisa juga. Bahkan hingga video ini dibuat per 17 Oktober 2024 malam, masih belum ada tanda-tanda terjadi pertemuan antara keduanya di Istana Batu Tulis. Rencana pertemuan Megawati dan Prabowo lantas melahirkan sebuah pertanyaan. Mengapa Istana Batu Tulis? Sebelum kita mengulik relasi antara Megawati dan Batu Tulis, mari kita mendalami terlebih dahulu asal-muasal Istana Batu Tulis. Jadi, Istana Batu Tulis sejatinya sebuah kompleks bangunan seluas 3,8 hektar yang memiliki nama asli Hingpuri Bima Sakti. Pagar tembok berwarna putih mengelilingi bangunan bersejarah ini. Pembangunan kompleks ini bermula dari sebuah letusan Gunung Salak pada tahun 1699. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1702, seorang ahli gunung berapi bernama Abraham van Riebeeck ditugaskan oleh pemerintah kolonial Belanda di Batavia untuk memeriksa Buitenzorg pasca letusan Gunung Salak. Adapun Buitenzorg saat ini dikenal sebagai Bogor. Van Riebeeck kemudian membangun tempat peristirahatan yang tak jauh dari prasasti Batu Tulis peninggalan Kerajaan Pakuan Pajajaran untuk memantau aktivitas Gunung Salak. Tempat peristirahatan Van Riebeeck itu kemudian diyakini menjadi cikal bakal Istana Batu Tulis. Nah, selang sekitar 2 abad, Presiden Soekarno kemudian membeli tanah di sekitar tempat peristirahatan itu. R.M. Soedarsono pun ditunjuk Soekarno untuk merancang sebuah bangunan tempat tinggal dan tempat peristirahatan di wilayah itu. Akhirnya, berdirilah kompleks Istana Batu Tulis yang memiliki gaya arsitektur mirip Istana Tampak Siring di Bali, mengingat kedua bangunan itu dirancang oleh orang yang sama. Istana Batu Tulis itu kerap dijadikan Soekarno sebagai tempat peristirahatan sembari menikmati kota Bogor. Namun, di tempat itu pula Soekarno menjalani masa pengasingannya selepas Orde Baru berkuasa. Soekarno sempat menulis dirinya ingin dimakamkan di antara perbukitan yang diliputi ketenangan. Meski tak menyebut Istana Batu Tulis secara rinci, namun sejumlah pihak kemudian mengaitkannya dengan tempat ini. Ketika Soekarno wafat pada 21 Juni 1970, pemerintah Orde Baru kemudian memutuskan untuk memakamkan Presiden pertama Republik Indonesia itu di tanah kelahirannya di Blitar, Jawa Timur. Pengelolaan Istana Batu Tulis kemudian diambil alih oleh pemerintah Orde Baru. Namun saat Presiden Abdurrahman Wahid memerintah, pengelolaan Istana Batu Tulis kemudian diserahkan kembali kepada ahli waris Soekarno. Itulah mengapa sampai saat ini Megawati kerap memanfaatkan Istana Batu Tulis sebagai lokasi tempat ia bertemu dengan tokoh-tokoh penting.
Istana Batu Tulis sejatinya pernah menjadi saksi bisu momen penting antara Megawati dan Prabowo, tepatnya pada 15 Mei 2009. Saat itu, Megawati bertemu dengan Prabowo dan mencapai kesepakatan bersama menghadapi Pilpres 2009. Megawati jadi capres, sementara Prabowo menjadi cawapres. Kemudian, 8 tahun kemudian, tepatnya pada 22 Oktober 2017, Megawati melakukan pertemuan tertutup selama 3 jam dengan Joko Widodo untuk membahas dinamika politik. Setahun kemudian, pada 20 Februari 2018, Megawati dan Jokowi kembali bertemu di Istana Batu Tulis. Tak lama setelah pertemuan itu, Jokowi kemudian diumumkan oleh Megawati sebagai calon presiden PDIP untuk pemilu 2019. Beberapa bulan kemudian, Megawati kembali bertemu dengan Jokowi di Istana Batu Tulis untuk menepis kabar miring soal komunikasi keduanya. Tak lama kemudian, Ma'ruf Amin diumumkan sebagai cawapres. 3 tahun kemudian, pada 8 Oktober 2022, Megawati kembali mengundang Jokowi ke Batu Tulis untuk membahas berbagai hal, termasuk pemilu 2024. Kemudian, pada 21 Maret 2023, Batu Tulis kembali menjadi lokasi yang Megawati pilih untuk mengumumkan calon presiden PDIP di pemilu 2024, Ganjar Pranowo. Megawati tentu memiliki alasan tersendiri mengapa dirinya acap kali memilih Istana Batu Tulis sebagai lokasi pertemuan penting. Kompleks bersejarah itu menjadi saksi bisu perjalanan politiknya di tanah air. Lantas, akankah Megawati dan Prabowo mengulangi pertemuan mereka pada tahun 2009 di Istana Batu Tulis? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.